Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy, NPM 1957051002, kelas A, S1 Ilmu Komputer. Kali ini saya akan menjelaskan rangkaian tentang CPU 8 bit, yaitu matkul POK atau pengantar organisasi komputer yang diajarkan oleh Pak Febi. Kali ini kita langsung saja buka aplikasinya. Aplikasinya yang kita gunakan adalah Logisim. Dan di sini Logisimnya itu sudah saya rangkai di sini. Ini adalah rangkaian CPU 8 bit. Jadi seperti ini. Nah, nanti di sini kita akan menginputkan angka pada keyboard ini. Misal 1 tambah 2, nanti di sini outputnya di TTY-nya akan muncul 3 gitu. Ya, kayak gitu. Nah, di sini saya akan mau memulai rangkaiannya dulu. Yang pertama kita mulai merangkai registernya. Nah, di sini saya sudah merangkai registernya dari awal ya. Nah, di sini kita mulai Logisim yang new baru ya. Kita buat pertama registernya. Nah, registernya ini kita Logisimnya buka di memori itu ya. Dan karena kita membuat CPU 8 bit, jadi kita registernya juga ada 8 bit di sininya. Lalu 8 register ini kita pajang ya, kita pasang tiap kabel-kabelnya. Lalu di wiringnya kita ambil clock. Clocknya kita pasang di ujung kabel pada register tadi. Setelah itu kita ubah is-nya ke north. Lalu yang west juga ubah ke north, yang label location-nya itu. Setelah itu kita ambil lambang yang kayak itu ya, lambang yang bulat itu, and number of inputnya kita ubah ke 2. Kita letakkan di sini. Lalu kita juga bikin gate yang saya copy ini ada 8, gate N. Kenapa ada 8? Ya karena nanti gerbang gate N-nya ini juga akan disambung pada register yang ada 8 buah tadi. Karena kita membuat CPU 8 bit, jadinya semuanya ada 8.
lalu kita sambungkan yang kabel itu satunya ke gerbang N-nya. Ini kita rapikan dulu semua kabelnya. Oh iya, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu register. Register itu adalah sebagian kecil memori komputer yang dipakai untuk tempat penampungan data dengan ketentuan bahwa data itu dalam register itu dapat diproses dalam berbagai operasi dengan melihat berapa besar kemampuan yang ditampung oleh register tersebut. Jadi register ini nih kayak menampung berapa banyak data yang pada komputer tersebut gitu. Udah itu juga register itu dibentuk oleh 16 titik elektronis di dalam chip mikroprosesornya itu. Nah, dengan adanya tempat-tempat penampungan data ini, proses pengolahan akan bisa dilakukan secara jauh lebih cepat dibandingkan apabila data-data tersebut harus diambil langsung dari lokasi-lokasi memori. Seperti itu. Dan untuk gerbang N juga itu ya tahulah ya, gerbang N dia jika true dengan false maka dia false, jika true dengan true maka dia true. Nah, di sini kita ambil MUX. MUX ini multiplexer ya. Multiplexer ada di plexers. Nah, di multiplexernya ini juga nih kita pasang data bitnya 8. Dengan select bits-nya itu ada 3. Kita pasangkan kabel-kabelnya, kabel antara multiplexer dengan registernya. Multiplexer ini adalah rangkaian logika yang menerima beberapa input data digital dan menyeleksi salah satu dari input data tersebut yang untuk dikeluarkan pada sisi output. Nah, jadi fungsi multiplexer ini nih dia kayak diseleksi gitu, mana data-data yang baik yang dapat digunakan pada data yang diterima pada register tersebut, yang diberikan oleh register tersebut gitu. Ya, istilahnya tuh multiplexer tuh kayak menyaring gitu, menyaring data-data yang mana yang baik dan yang mana yang bisa digunakan gitu pada register tersebut. Seperti itu.
Kita rapihkan dulu ininya, kabelnya. Lalu kita pasang lagi multiplexernya. Jadi multiplexernya tuh ada 2 ya yang kita gunakan di sini. Lalu kabel yang atas pada multiplexer yang pertama disambungkan ke port yang ada di multiplexer yang kedua. Nah, jadi kabelnya tersambung ya antara kabel satu dengan kabel satunya multiplexer yang kedua. Setelah itu kita pasang pin ya. Pinnya itu tuh data bitnya 8 juga. Yaitu phasingnya west dan label locationnya itu juga is. Lalu kita pasang decoder di dekat gate N. Lalu kita pasang gate N-nya nih, tiap kabelnya itu disambung antara gate satu dengan gate yang lainnya. Lalu kita pasang pin dengan phasingnya north. Kita taruh di kabel N tadi. Nah, setelah kita sudah gabungkan semua antara kabel-kabel gate N-nya ini, kita rapikan kabel-kabelnya. Lalu kita pasang kabel yang di atas gate N ini ke decoder yang sudah kita pasang tadi.
Lalu setelah kita pasang kabel di gate N nya tadi, sekarang kita pasang pin yang data bitnya 3. Kita pasang dari decodernya ke pin yang data bit 3 tersebut. Kita rapikan sedikit. Lalu kita pasang kabel pada multiplexernya tadi ya, yang MUX itu kita sambungkan pin lagi. Nah, kita taruh sini kabelnya. Kita pasang pin yang data bitnya juga 3. Phasingnya kita ganti ke east, data bitnya 3. Oke, lalu kita rapihkan ini rangkaiannya kita tadi. Oke, lalu yang kabel di tengah registernya kita bikin baru lagi, dibuat memanjang. Lalu tiap di registernya disambungkan kabel-kabelnya dengan register lainnya. Lalu kita letakkan ujung kabelnya di sini dan kita pasang pin dengan data bitnya 8.
Ini adalah bentuk registernya. Kita ubah bentuk ukurannya menjadi lumayan sedang lah ya, tidak terlalu besar. Kita letakkan di sini. Ini nantinya gambaran register ini kita taruh di main tempat rangkaian kita nanti. Register yang kita buat ini nantinya akan dijadikan satu dengan rangkaian CPU yang akan kita bikin nanti, semuanya akan digabung di sini semua. Ini yang kecil-kecil bulat ini adalah portnya nanti ya pada register tersebut. Nanti yang lingkaran-lingkaran kecil ini portnya itu untuk menyambungkan antara kabel-kabel pada sirkuit-sirkuit yang nanti akan kita sambungkan lainnya seperti keyboard, ALU, segala macam. Ini clocknya kita delete. Kita ubah dengan pin facingnya north. Dengan data bitnya 1 kita letakkan di sini untuk menggantikan yang clock tadi. Label locationnya south. Lalu add circuit untuk memberikan nama sirkuit. Kita berikan nama sirkuitnya 8 bit register. Nah,
Jadi sirkuit yang kita buat barusan adalah namanya register. Kita simpan dulu ya logisim yang kita buat ini. Kita bikin namanya CPU 8 bit. Cindi, NPM saya 1957051002. Dan itu save. Oke, selanjutnya setelah itu semua kita Ctrl A, kita copy semua rangkaian register kita tadi, kita pindahkan ke main ini. Oke, kita Ctrl V ya, ke main tadi. Oke, tadi kan kita bikin rangkaiannya di main tadi. Nah, rangkaian yang sudah kita buat di main tadi kita pindahkan ke sirkuit 8 bit register tadi. Sekarang sudah saya pindahkan ke sirkuit 8 bit register ini. Kita rapihkan dan ini bentukannya. Kita ubah lagi ya bentuk 8 bit registernya. Ini rangkaian yang kali ini sedikit berbeda, cuman bentukannya sama ya. Yang membedakannya ialah kalau yang pertama tadi itu port yang di bawahnya itu ada satu. Nah, sedangkan yang sekarang ini port yang di bawahnya tuh ada 2 port. Ada 2 yang bulatan kecil kotak gitu. Oke, sudah jadi. Rangkaian tadi kita taruh di main. Ya, rangkaian 8 bit register tadi kita taruh di main ini. Nah, kita pasang kabel-kabel untuk di tiap portnya. Lalu kita pasang pin data bitnya yang 8 di sebelah kanan, ya, atas bawah. Yang di bawah juga kita pasang pin lagi dengan label locationnya south.
Lalu kita pasang wiringnya clock di sini di samping pin barusan dengan label locationnya north juga, dengan facingnya north. Oh sorry, label locationnya south. Kita pasang pin di sini sebelah kiri. Nah, di sini pinnya itu dengan data bitnya 3. Pinnya 3, data bitnya 3, dengan yang paling bawah kiri itu data bitnya ada 8. Di sini kita beri nama semua ya pin-pinnya. Yang di sini read register 1, yang kedua itu read register 2. Yang ketiga ini kita ubah write register. Di sini labelnya read data 1. Yang bawahnya juga read data 2. Setelah itu yang bawahnya juga pin-pinnya diberi nama. Yang ini reg write atau register write. Kita agak kesampingkan sedikit yang clock samping ini. Labelnya kita beri nama clock. Clock ini untuk mengatur dia jalan di tiap berapa hertznya nanti. Di sini kita beri seret label juga pada register kita ini. Kita beri nama 8 bit register file. Kita ganti label facingnya north, jadi dia lurus seperti ini, dan kita ubah ke bold jenis untuk menebalkan huruf. Dan inilah register yang saya bikin. Ini kita ubah read registernya 101, read register 2 nya 110. Setelah itu write registernya 011. Yang bawah ini 0011 0011.
Kita hidupkan read write-nya. Nah, di sini read data 1 dan 2-nya udah otomatis terubah dia pada write register dengan read-nya tadi. Yang selanjutnya itu adalah ALU ya, atau Arithmetica Logic Unit. Nah, di sini ini rangkaiannya sudah saya buat juga di sini ya. Jadi di sini ada zero flag ya, pinnya zero flag. Udah itu juga di sini ada pin cout juga ya, output cout. Udah itu juga ada in-nya, ini pin untuk menghidupkannya. Dan di sini pinnya juga ada 8 bit ya, yang A ini 1 semua, yang B 0 semua. Ya, di sini ALU operatorsnya ada AND, OR, XOR, NOR. Udah itu juga ada ADD, ASC, dan SUB. Nah, di sini multiplexernya tadi ya. Ini gerbang-gerbang logikanya nih. Ini yang tadi di sini tuh. Ada AND, OR, XOR, NOR. Di sini ada ADD, yaitu ada ASC dan SUB atau bit oper nih. Dia yang mengoper bit-bit ini yang 8 bit. Di sini ada A dengan B ya, yang ini. Tuh ada yang pin 8 bit ini, ada yang A dan ada yang B, yaitu dia disalurkan ke kabel ini. Dan di sini ada get not juga, dan dia di bit oper ke sini. Lalu bit-bitnya yang ada di 8 bit ini dia oper ke multiplexer, lalu ke pin zero flag ini. Untuk ALU sendiri itu kan singkatannya Arithmetic Logic Unit. Nah, bahasa Indonesianya itu adalah unit aritmatika, dan bahasa Indonesianya itu adalah unit aritmatika dan logika. Nah, ALU ini salah satu bagian dalam dari sebuah mikroprosesor yang berfungsi untuk melakukan operasi hitungan aritmatika dan logika. Nah, jadi ALU ini dia berisi ada yang gerbang AND, udah itu yang tadi yang ada NOR, udah itu XOR ya. Itu jadi dia ini ALU ini seperti contoh operasi aritmatika yang ada penjumlahan, pengurangan gitu. Sedangkan operasi logika itu ada AND dengan OR. Karena kalau di operasi aritmatika tuh ada kayak penjumlahan dengan pengurangan. Nah, sedangkan operasi logika ini adalah logikanya yang berbentuk AND, OR gitu. Udah itu sendiri, tugas utama dari ALU atau Arithmetica Logic Unit ini adalah melakukan semua perhitungan. Nah, semua perhitungan pada sini perhitungan aritmatika atau matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi program gitu. Jadi ALU ini semua logikanya di sini dia mengikuti sesuai dengan instruksi program yang ada gitu. ALU sendiri melakukan operasi aritmatika dengan dasar pertambahan, sedangkan operasi aritmatika yang lainnya seperti pengurangan, perkalian, dan pembagian dilakukan dengan dasar penjumlahan. Nah, sehingga sirkuit elektronik di ALU yang digunakan untuk melaksanakan operasi aritmatika ini disebut adder. Nah, adder berarti ya. Nah, tugas lain dari ALU ini adalah melakukan keputusan dari operasi logika sesuai dengan instruksi program. Gitu. Jadi ini adalah ALU-nya ya. Nah, yang selanjutnya itu adalah set instruksi ya, instruction set. Nah, di sini
sudah saya rangkai ya di sini tuh. Jadi set instruksi atau instruction set atau bahasa internasionalnya itu instruction set arsitektur atau disingkat dengan ISA yang didefinisikan sebagai suatu aspek dalam arsitektur komputer yang dapat dilihat oleh para pemrogram. Nah, jadi misalnya seperti saya kan pemrogramnya yang membuat. Nah, berarti ini yang dapat melihat pemrograman yang saya bikin tuh ya saya gitu. Hanya pemrogramnya yang dapat melihat data-data set instruksi ini. Secara umum ya, ISA ini mencakup jenis data yang didukung, jenis instruksi yang dipakai, jenis register, mode pengalamatan, arsitektur memori, penanganan interupsi, eksepsi, dan operasi I/O eksternalnya. Dan ISA ini merupakan sebuah spesifikasi dari Pullman semua kode-kode biner atau opkode. Nah, di sini kan seperti ada kayak kode-kode binernya gitu. Nih. Ini adalah kode-kodenya tuh. Semua kode-kode biner opkode itu diimplementasikan dalam bentuk aslinya dalam sebuah desain prosesor tertentu gitu. Kumpulan opkode tersebut umumnya disebut sebagai bahasa mesin atau mesin language untuk ISA yang bersangkutan. Udah itu tuh ISA ini kadang-kadang digunakan untuk membedakan kumpulan karakteristik yang disebut di atas dengan mikroarsitektur prosesor yang merupakan kumpulan teknik desain prosesor untuk mengimplementasikan set instruksi yang mencakup mikrokode, pipeline, data system change, manajemen daya, dan lainnya. Seperti itu. Nih, samping-sampingnya saya beri lihat ya. Di sini ada assembly program. Ini final kodenya. Dan di sini masih banyak lagi yang lainnya ya. Jadi set instruksi ini kayak di dalamnya tuh menyimpan banyak kode-kode pemrograman biner segala macamnya pada logisim tersebut gitu. Seperti itu. Sudah itu yang berikutnya ada CU ini kepanjangan dari control unit atau yang artinya adalah unit control. Jadi unit control ini adalah komponen unit pemrosesan pusat komputer atau CPU yang mengarahkan operasi prosesor. Nah, ini jadi keseluruhan dari semua isi-isi sirkuitnya itu digabung jadi satu di unit control ini. Ini saya beri lihat dari atasnya ya. Tuh ada pin-pinnya, ada pin clear. Clear ini untuk kayak membersihkan gitu ya, membersihkan data yang ada gitu. Kalau data angka-angka yang mau dibersihkan tuh klik clear gitu. Udah itu tuh ada pin reset dan udah itu juga select register, select ALU ya. Nah, di sini juga ada write bit, ada move data, dan lainnya, ada clock juga. Setelah itu ada ini juga ya, call ini circuit name-nya call. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang kabel biru ini dia menunjukkan apa ya? Dia tidak ada arus yang lewat gitu. Dia tidak ada arus dan tidak ada sumber yang memasukinya gitu. Nah, kalau hijaunya hijau terang seperti ini berarti tandanya dia kabel yang bagus. Dia kabel yang menyala atau yang hidup, yang berisi
aliran arusnya. Sedangkan yang hijaunya hijau seperti itu ya, yang seperti ini nih, hijau gelap tuh hijau tua ya. Hijau tua seperti ini tuh dia ada sebenarnya arusnya, ada sebenarnya arusnya gitu, cuman dia arusnya tuh tidak mengalir gitu, tidak jalan gitu. Tuh 0, kalau 0 kan berarti false kan, sedangkan ini yang terang ini 1 berarti true kabelnya gitu. Seperti itu membedakan warna kabel. Sedangkan kalau hitam itu 000 itu berarti ya false gitu, dia bener-bener mati, tidak menyala kabelnya kalau hitam. Sudah itu juga kontrol unit ini memberitahu memori komputer, jadi unit aritmatika dan logika dan perangkat input dan output bagaimana menanggapi instruksi yang telah dikirim ke prosesor. Sudah itu tuh, ini mengarahkan operasi unit lain dengan memberikan sinyal pengaturan waktu dan kontrol. Sebagian besar sumber daya komputer dikelola oleh kontrol unit. Nah, ini mengarahkan aliran data antara CPU dan perangkat lainnya gitu. Sedangkan dulu ya ada seseorang yang bernama John Van Neumann itu memasukkan unit control sebagai bagian dari arsitektur von Neumann. Seperti itu. Jadi, dalam desain komputer modern, unit kontrol biasanya merupakan bagian internal CPU dengan peran dan operasinya secara keseluruhan tidak berubah sejak diperkenalkan. Nah, jadi kontrol unit ini kontrol unit ini tuh adalah benar-benar pusatnya CPU ya. Dia ya istilahnya tuh ya otaknya komputer banget gitu. Jadi kalau nggak ada CPU ini ya komputer sama sekali tidak bisa berjalan gitu, karena semua sirkuit-sirkuitnya itu berada pada kontrol unit atau yang terhubung kepada CPU-nya tersebut gitu. Di sini kan kontrol unitnya, dan sekarang ke CPU 8 bitnya. Ini dia tampilan CPU 8 bitnya. Nah, di sini kontrol unitnya tadi ya, yang sirkuitnya itu di sini. Ini sirkuit-sirkuit lainnya ya. Ini bus control ya. Ini sepanjang ini bus control. Dia itu dinamakan bus ya karena dia panjang ya, panjang seperti ini, dan dia banyak port-portnya itu yang untuk menghubungkan antara kabel yang lainnya gitu, antara pin, dia itu sirkuit-sirkuit lainnya. Ada I/O juga ya untuk input outputnya. Tuh di sini ada bus in, bus out ya, alamat untuk masukkan bus dan mengeluarkan data pada bus. Nih di sini ada kayak pinnya gitu, clock video, clear LED matrix gitu. Nanti kalau di sini hidup ya berarti nanti bisa dihubungkan gitu ke komputernya ini. Ini dia komputernya udah jadi ya, Logisim 8 bit CPU nih. Ini CPU-nya, ini ROM, RAM, ya tahu kan ROM dengan RAM itu. Ini random access memory ya. Sini ROM itu only memory, read only memory gitu. Jadi dia memorinya hanya dapat membaca, sedangkan RAM ini dapat menulis dan membaca juga gitu, dapat diubah gitu. Sini disk 65 KB ya. Dan itu di sini ada keyboard untuk menginputkan, dan di sini TTY-nya. Untuk TTY ini ya, dia itu mereka tuh sangat berarti ya, peralatan yang dapat digunakan untuk berinteraksi dengan komputer gitu.
TTY ini tuh kepanjangan dari teletypewriter gitu. Dia apa ya, kayak menampilkan hasil yang kita ketik nantinya gitu pada inputan keyboardnya ini gitu. TTY ini adalah jenis file perangkat tertentu yang mengimplementasikan sejumlah perintah tambahan di luar baca dan tulis gitu. Jadi TTY ini ya kayak dia tuh untuk kayak istilahnya tuh untuk menampilkan apa yang kita inputkan pada keyboard ini gitu, kayak outputnya gitu, seperti itu. Nah, dan pada kali ini saya akan menunjukkan untuk input output pada keyboard ke TTY-nya ya. Ini yang saya bikin sendiri ya. Ini perbedaan antara yang tidak valid dengan yang valid. Jadi ini orange ya, warna orange merah gitu, dia menandain kabelnya itu tidak ada arusnya, dia error gitu ya. Nah, ini seperti dilihat nih, dia jalan sendiri ya di TTY-nya karena ini pinnya dia tidak jelas seperti ini. Jadi kabelnya warna merah dan di sini juga ROM-nya juga merah. Jadi kalau mau bersihin ini pakai klik button ini, cuman dia ngulang lagi dari awal gitu, seperti ini. Dia berjalan sendiri tapi dia menampilkan tanda tanya seperti ini. Nah, sedangkan yang di bawah ini ya, ini keyboard yang benar. Jadi keyboard yang benar itu misal di sini saya inputkan nama saya ya. Misal nama saya Cindy NPM 1957051002, seperti itu. Dia agak lama ya di clocknya ini, tapi kalau ingin dipercepat, namun jika clocknya ini ingin dipercepat bisa ya, kita ubah ke simulatnya aja, yang tick frekuensinya itu kita cepetin jadi 4 Hz ya, 4 Hz. Misal saya mengetik di sini halo, tuh cepet deh. Apakah Anda semua baik? Oke, jadi seperti itu ya. Ini keyboard yang benar. Jika ingin menghapusnya, ingin meresetnya, tinggal diklik button. Oke, jadi dia bersih. Tidak seperti ini, dia pas sudah diklik button tapi dia masih muncul kayak error jalan sendiri gitu. Sedangkan yang ini benar gitu. Jadi ini yang tidak benar kita hapus saja. Oke. Ini kita normalkan kembali clocknya. Kita ubah ke 1 Hz aja ya. Dia ngikutin seperti jarum jam detik geraknya. Oke, setelah itu misal nih kayak saya tadi kan sudah masukkan nama, nah berarti ini keyboard yang benar gitu. Klik di sini. Nah, seperti itu.
Jadi di sini kan udah nih ya. Nah, di sini langsung saja. Nah, berarti kerja keyboard di sini ke sini sama saja gitu di TTY-nya. Jadi istilahnya tuh keyboard. Keyboard ini kan inputannya. Apa yang kita masukkan di keyboardnya ini nanti dia akan muncul di output Logisim kita tadi. Ini adalah Logisim CPU 8 bit punya saya. Nah, di sini untuk menghidupkannya kita ke simulate atau bisa dengan Ctrl K. Tapi kita hidupkan dulu clock dengan start stopnya. Kita simulation enable. Ctrl K. Lalu tick frekuensinya kita ubah 4,1 kHz. Oke. Jadilah seperti ini Logisim 8 bit CPU dan di sini TTY-nya akan muncul seperti tulisan kayak gini. Nah, jadi di sini ada list of option. List of option tuh maksudnya tuh kayak untuk list yang kita pilihan. Nah, jadi di sini ada select one option, itu pilih salah satu dari list of option ini. Jadi misal di keyboardnya ini saya ketik saya mau ke alu ya, berarti saya harus klik angka 1. Nah, jadi dia akan muncul gambar alunya. Dan di TT-nya akan muncul seperti berikut. Alu tester implement operation. Nah, di sini ada logikanya. Di sini ada AND, OR, XOR, NOR, ADD dan sub. Di sini informnya A dan B. Misalnya kita klik A. Nah, jadi di sini dia kayak menampilkan logikanya ya, menampilkan logikanya. Di sini ada biner-binernya, ada 00000000. Di sini 11111111 ya. Dan begitu sebagainya. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.